Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siva Nabila dengan nomor BP 22101152600038 dari Fakultas Ilmu Komputer dengan jurusan Manajemen Informatika di UPI Ketika. Baik, saya akan membacakan susunan rangkaian tentang aplikasi perangkat lunak dan komponen unit sistem. Pengertian perangkat lunak. Aplikasi perangkat lunak atau software application adalah suatu sekelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna. Contohnya, Microsoft Office dan OpenOffice yang menggabungkan suatu aplikasi pengolah kata, lembar kerja, serta beberapa aplikasi lain. Pengertian komponen unit sistem. Sistem unit adalah hal yang terdiri dari komponen elektronik dan komputer yang digunakan untuk mengolah data. Sistem unit merujuk kepada perangkat keras komputer yang memahami dan melaksanakan perintah. Data dari perangkat lunak unit komputer adalah suatu rangka yang di dalamnya terdapat komponen-komponen elektronik dari komputer yang digunakan untuk proses data. Pengertian software. Pengertian software adalah data yang diprogram, disimpan, dan diformat secara digital dengan fungsi tertentu. Perangkat ini sendiri tidak memiliki bentuk fisik, bisa mengoperasikannya lewat perangkat komputer. Untuk pembuatannya sendiri, perangkat ini memerlukan bahasa pemrograman yang ditulis oleh seorang pemrogram atau orang yang ahli dalam bidang tersebut. Fungsi utama dari software yaitu 1. Sebagai dasar kebutuhan komputer agar dapat dioperasionalkan dengan baik dan mudah. 2. Mengatur hardware atau perangkat keras yang ada pada komputer. Dengan begitu, komputer yang digunakan dapat bekerja dengan baik sesuai pekerjaan apa yang dibutuhkan. Ketiga, software dapat digunakan sebagai penghubung antara beberapa software dengan hardware komputer. Keempat, sebagai penerjemah perintah pada software lain yang ada dalam bahasa mesin. Dengan begitu, hardware pada komputer pun bisa mengerti dan menerima input dengan baik. Yang kelima, dapat digunakan dalam mengidentifikasi sebuah program di dalam komputer. Macam-macam software dan fungsinya. Software antivirus merupakan software yang digunakan dalam melindungi perangkat komputer dari virus. Tujuannya adalah untuk mengamankan, mendeteksi, dan menghapus virus dari perangkat komputer yang kita miliki. Software perkantoran. Software perkantoran digunakan dalam pekerjaan di kantor. Software perkantoran biasanya terdapat banyak fungsi yang bisa dilakukan, seperti presentasi, pengolahan data, pembuatan dokumen, grafis, hingga komunikasi. Salah satu vendor software perkantoran yang banyak digunakan adalah Microsoft. Macam-macam software dan fungsinya. Software desain grafis. Desain grafis menjadi salah satu profesi yang banyak digunakan karena dengan memiliki kemampuan desain grafis dapat menyalurkan seni dan kreativitas masing-masing melalui desain grafis yang akan dibuat. Contohnya adalah CorelDRAW, Photoshop, Adobe Illustrator, Inkscape, Adobe InDesign, dan software desain lainnya. Software jaringan. Software jaringan adalah software yang digunakan untuk memantau segala aktivitas yang berhubungan dengan komunikasi jaringan antar device yang terhubung. Dengan adanya software ini, semua komputer yang terhubung dapat diketahui informasinya, sehingga keamanan penggunaan data dapat dipantau melalui software jaringan. Pengertian sistem operasi. Sistem operasi atau operating system adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak, serta sebagai daemon untuk program komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka, kecuali program booting. Contoh, sistem operasi modern adalah Linux, Android, iOS, Mac OS X, dan Microsoft Windows. Aplikasi database.
Aplikasi database adalah perangkat lunak yang membantu mengolah sistem basis data atau sistem komputer. Fungsi utamanya yaitu memelihara dan mengolah informasi serta menyediakan informasi tersebut saat dibutuhkan. Beberapa contoh dari aplikasi database seperti Microsoft Access, Oracle, Microsoft SQL Server atau MySQL, Firebird, Prospect SQL, PHP MyAdmin, dan aplikasi database lainnya. Berikutnya, bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman atau programming language adalah sebuah instruksi standar untuk memerintahkan komputer agar menjalankan fungsi tertentu. Bahasa pemrograman ini merupakan suatu himpunan dari aturan sintaks dan semantik yang dipakai untuk mendefinisikan program komputer. Secara umum, bahasa pemrograman terjadi menjadi 4 bagian, yaitu 1. Object Oriented Language atau Visual Basic, Visual Fox Pro, DLP, Visual C. Kedua, High Level Language seperti Pascal dan Basic. 3. Middle Level Language seperti bahasa C. 4. Low Level Language seperti bahasa Ensemble. Sistem unit adalah suatu rangka yang terdapat pada komponen-komponen elektronik dari komputer yang digunakan untuk memproses data. Sebuah komputer terdiri atas perangkat-perangkat yang digunakan untuk menerima masukan atau input, melakukan proses, mengeluarkan hasil atau output, menyimpan, dan berkomunikasi. Selanjutnya, prosesor. Prosesor adalah komponen utama atau otak dari laptop atau komputer. Prosesor memiliki fungsi yang penting bagi seluruh operasi perangkat komputer karena semua perintah dimulai dari prosesor. Fungsi prosesor secara umum adalah mengolah perintah yang masuk kemudian dikeluarkan berupa output, yaitu pemberi perintah. Seperti memastikan komputer bekerja dengan baik, menjalankan proses informasi pada komputer, memberikan perintah kepada tiap komponen komputer, menjaga performa komputer, menunjang kegiatan spesifik komputer, mengolah perhitungan algoritma, menjaga stabilitas komponen komputer, dan mendukung kebutuhan spesifik komputer. Selanjutnya, representasi data. Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Representasi adalah lambang untuk memberi tanda bilangan biner yang telah diperjanjikan, yakni 0 untuk bilangan positif atau plus dan 1 untuk bilangan negatif atau minus. Pada representasi bilangan biner yang dilengkapi dengan tanda bilangan, bit tanda ditempatkan pada posisi paling kiri. Adapun jenis-jenis tipe data seperti integer, real, boolean, karakter, dan string. Selanjutnya, memori internal adalah memori yang disimpan secara langsung oleh bagian prosesor. Fungsi utama dari memori internal adalah sebagai pengingat data-data atau program-program yang pernah digunakan saat komputer atau laptop sedang dijalankan. Jenis-jenis memori internal adalah sebagai berikut. 1. ROM. ROM atau singkatan dari Read Only Memory merupakan sebuah memori pada komputer. Fungsi ROM adalah sebagai pengingat aktivitas yang sedang dilakukan saat komputer berjalan. Kedua, CMOS merupakan bagian dari ROM. Fungsi CMOS ini adalah sebagai penyimpan para pengaturan di saat pada komputer. Salah satu pengaturan dasar yang menggunakan CMOS ini adalah tanggal serta jam yang ada di dalam komputer. Jenis-jenis memori internal adalah sebagai berikut. 1. DRAM, singkatan dari Dynamic RAM, merupakan jenis RAM yang sering dilakukan penyegaran oleh CPU. Fungsi dari DRAM ini adalah menjaga memori pada RAM tidak cepat menghilang sehingga dapat digunakan secara terus-menerus.
Kedua, memori RAM. Memori fungsi RAM adalah menyimpan aplikasi atau software yang sedang dijalankan pada komputer. Bisa dibilang RAM adalah penampung dari segala aktivitas yang ada di dalam komputer. Jenis-jenis memori internal adalah SDRAM merupakan bagian lanjutan dari DRAM. Keunggulan dari SDRAM sendiri adalah dari sisi kecepatannya dibandingkan dengan DRAM. 2. Cache. Memori ini memiliki peran yang cukup besar sebagai bagian penyaringan saat menggunakan komputer sebelum data-data masuk ke memori utama, dan data-data tersebut akan disaring terlebih dahulu melalui bagian cache. Slot ekspansi dan adapter card. Adapter card atau kartu ekspansi adalah sebuah papan sirkuit cetak yang dapat disisipkan ke sebuah alat slot adapter dari motherboard komputer untuk menambahkan sebuah fungsi tertentu. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.